Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, anak ingin bertanya. Begini Ustadz, ada seorang suami yang menghibah rumah kepada anaknya yang belum baligh, dan rumah itu belum selesai atau masih dalam tahap kredit. Setelah itu suami istri itu bercerai. Setelah itu suami menikah lagi dan tinggal di rumah itu bersama istrinya. Jadi maksudnya istri yang baru Ustaz ya. Karena dipikir kalau mengontrak akan menambah pengeluaran. Dan bagaimana hukum istri itu sendiri? Karena dia merasa takut akan mengambil hak orang lain, karena mantan istri juga selalu bertanya tentang status rumah. Jadi si istri baru agak nggak enak. Apa yang perlu istri lakukan? Jazakallahu khairan. Ya, wa jazahullahu khairan. Sebenarnya tidak ada masalah apa yang dilakukan oleh suaminya tadi itu. Yang katanya dia sudah menghibahkan rumah ya. Ya, rumahnya kepada anaknya, ternyata rumah itu ditempati oleh ayahnya. Tidak ada masalah. Dan istri barunya. Dan istri barunya tidak ada masalah, tidak mengapa. Apalagi hibahnya tersebut belum diterima oleh anaknya. Kita nggak usah cerita anak dulu lah. Misalnya saya akan gambarkan kita berdua yang tidak ada hubungan apapun kan ya. Kecuali seakidah semuslim lah. Ya, artinya kita tidak ada hubungan darah nih, tidak ada hubungan ayah dan bapak. Saya punya HP misalnya, iPhone apa yang sekarang yang paling terbaru? Yang baru mau keluar iPhone 14 ya Ustaz ya. iPhone 14. Yang baru mau keluar. Saya mau hibahkan ini, tapi barangnya itu belum antum terima. Nanti Mas Fajri, saya akan mau hibah, saya ada niat untuk menghibahkan iPhone 14. iPhone 14-nya itu belum keluar, dan kalaupun udah keluar belum saya serahkan. Andai kata saya tarik lagi hibah itu, tidak saya berikan, nggak jadi saya berikan, tidak ada masalah karena belum diterima. Yang terlarang itu adalah iPhone 13 sudah ada di tangan, sudah antum terima keseluruhannya dari surat-surat handphone ada tuh ya, surat-suratnya semuanya satu dus gitu, satu kotak itu semuanya udah antum terima. Niatnya juga saya sudah mau berikan, sudah diterima. Udah ada akadnya itu sudah ada. Lalu 1 jam atau 2 jam berikutnya saya berubah pikiran, saya ambil lagi, nggak jadi. Itu haram karena sudah diterima Ustaz ya. Saya terima. Makanya Rasulullah SAW mempermisalkan perkara itu seperti anjing yang menelan muntahnya. Artinya kalau saya lakukan itu seakan-akan seperti anjing yang memakan muntahnya lagi, menjilat ludah sendiri. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah, ini kasus yang tadi ditanyakan. Pertama, baru hanya sekedar niat. Rumah itu di awal anaknya belum balik, baru pembangunan rumah. Rencananya rumah ini akan dihibahkan kepada anaknya. Sudah jadi namun masih kredit Ustaz? Iya, masih kredit. Anggaplah rumah itu sudah jadi dan sudah layak ditempati. Ternyata rumah yang tadi diniatkan untuk dihibahkan kepada anaknya malah ditempati oleh ayahnya. Tapi dipermasalahkan oleh istri pertamanya kan, istri yang lama. Itu gimana statusnya? Kok kamu tempati, bukannya kamu sudah berniat untuk menghibah, memberikan pada anakmu? Kata para ulama tidak masalah selama sang ayah ini belum memberikan surat-surat itu ke tangan anaknya. Karena memang anak juga belum balik Ustaz ya. Anaknya juga belum balik. Kemudian kaitan yang berikutnya adalah kita sering mendengar hadis Nabi SAW yang mengatakan anta wa maluka di abika. Kamu dan hartamu itu punya ayahmu. Jadi andai kata sah udah nih, pemberian hibah itu sudah sah, artinya ayah itu masih tetap boleh menggunakan harta anaknya selama tidak mengganggu keberlangsungan hidup anaknya, si anak tersebut. Iya, selama tidak mengganggu keberlangsungan hidup anak itu, ayahnya boleh tetap menikmati harta anaknya. Andai kata memang sudah sah ini, serah terima hibahnya, surat-suratnya sudah diberikan pada anaknya, nama rumah itu sudah diatasnamakan anaknya, dan rumah itu sempat tidak ditempati oleh ayahnya, dia di luar misalnya. Lalu kemudian karena kondisi ekonomi ayahnya daripada ngontrak, mending tempati rumah anak. Itu pun tidak menjadi permasalahan. Jadi kalau dipermasalahkan oleh istri pertamanya, sebenarnya dalam pandangan syariat hal itu hal yang boleh saja, karena itu kan harta anaknya sendiri.
Ya, mungkin ini yang ditanyakan, jadi si istri yang baru ini bagaimana sikapnya untuk menghadapi istri yang lama, Ustaz? Sebenarnya dia tidak perlu menghadapi itu, tidak perlu. Biar itu adalah urusan suaminya. Nah. Jadi dia hanya sekedar menjaga diri, menjaga jiwa. Yang penting dia sudah tenang dulu nih. Tenang karena rumah yang saat ini ditempati bersama suaminya itu tidak dipermasalahkan dalam syariat. Dah, itu aja yang dia perlu ketahui. Adapun apa yang harus dia lakukan kepada mantan istri suaminya, itu bukan tugas dia. Bukan tugas dia. Nanti akan menjadi Makin berat, Ustaz, ya? makin besar permasalahannya. Yang harusnya dia tidak perlu ikut dalam permasalahan itu, dia mencoba ikut-ikutan, akan menjadi permasalahan lagi. Berarti jalan terbaiknya lah berlepas diri, Ustaz, ya? Melepas diri, dia sudah, yang penting dia sudah merasa nyaman, tenang dengan keberadaan status rumah yang saat ini ditempati. Ternyata Sah-sah diperbolehkan. saja, diperbolehkan, itu kan sudah hal yang Sudah cukup lah cukup untuk bagi dia. Tidak perlu lagi dia masuk lebih jauh daripada Nah, itu. Ustaz. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.